Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, dengar. Kita kembali lagi ke Yohanes 1 ya. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi. Jadi di saat firman ini, firman yang adalah Allah tadi, menjadikan segala sesuatu, ya, artinya menciptakan segala sesuatu di bumi, Dia menjadi Tuhan di surga. Ya, ayat 14 ya, di firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia, namanya Yesus, datang dalam tugas penyelamatan manusia, dan Yesus berhasil menyelamatkan manusia dari neraka. Dengan ikhlas Dia menanggung hukuman manusia di tiang salib. Dari mana kita tahu Dia berhasil? Karena Dia bangkit kembali 3 hari kemudian Dia hidup kembali, ya. Tanda Yunus itu berhasil menyelamatkan manusia, itu Dia menjadi Tuhan di bumi, ya. Dan tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga Yesus turun ke perut bumi selama 3 hari, ya. Sewaktu Yesus turun ke perut bumi, buka itu di Matius dan Lukas itu ada, tabir bait suci terbuka, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang kudus dari dalam neraka dinaikkan ke surga. Dan di situ selama 3 hari di neraka, Yesus mengalahkan iblis, ya. Karena orang-orang kudus di dalam neraka sudah naik ke surga, ke kota kudus, naik, yang artinya iblis sudah dikalahkan. Jadi di situ Yesus menjadi penguasa di neraka. Jadi kau tanya, siapa Yesus? Yesus udah kepanjangan dongengnya, kepanjangan. Gini, Ahi Billy, saya mau tanya, Ahi Billy, saya mau nanya. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur alam orang maut, orang mati ini, itu siapa, Hi? Menurut pendalaman materi antum sebagai pemilik kitab Yesaya 14:15. Loh, mantap ini. Mantap. 14 ya. Jadi di situ aku udah hafal itu ya, aku udah hafal di situ. Bintang timur yang dijatuhkan, dipecahkan. Aduh, sabar dulu. Lucifer. Sabar dulu. Hilal bin Syakhar. Kita lihat ayatnya ya. Lihat ya. Sabar dulu. Bu Rasmi, sabar. Bintang timur yang dipecahkan dan dibuang. Iya, sabar dulu. Berbeda dengan bintang timur yang sabar hilang. Mau diklarifikasi berarti. Sabar dulu. Kami nggak percaya Kristen soalnya, karena Kristen bukan pemilik kitab. Mau sampai robek mulutmu. Percaya, tapi kalian saya tidak percaya meskipun mulutmu terbentuk dari emas. Tidak saya percaya karena kau bukan pemegang kitab. Tidak usah dibahas. Ya, ini saya bahas dengan yang punya kitab Yesaya 14 nomor 15. Itu siapa, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur? Sabar ya, Brasmi. Kami umat Islam tidak percaya kepada pemegang kitab palsu. Ya, silakan, Ahi. Yesaya 14 ayat 15. Ahi 15, Ahi 15. Ya, 15. Ya, ini but to the nether world have you been lowered. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, to bottom, ke dasar neraka. Ini ayat itu siapa 15, itu? Itu siapa itu, yang dilemparkan? Hilal bin Syakhar itu. Iblis itu kan? Iya, betul. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
Kira-kira penguasa dunia yang menurut Yesus itu adalah iblis, itu dilemparkan keluar dari mana? Kalau dari surga kan sejak Nabi Adam, iblis sudah dilemparkan keluar dari surga, dari Gan Eden. Nah sekarang Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanda Yunusnya yang Anda sebutkan tadi. Neraka. Keluar dari neraka. Dari neraka nenek kiper. Mana ada? Dengar dulu. Bentar. Pelan-pelan. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan iblis sudah ada di neraka? Di mana itu tertulis? Tunjukkan kepada saya di kitabnya saudara kita Yahudi, iblis sudah ada di neraka. Malah iblis ke surga itu. Yang kamu Kitab baca Ayub. tadi Yesaya 14. Yang kamu baca Yesaya Kitab Ayub, 14. weh. Di kitab Yesaya Ayub iblis 14 naik ke tadi. surga. Naik ke surga. Yesaya 14 tadi. Yesaya 14 tadi di situlah. Ya itu bukan ke neraka, itu ke kubur. Dalam kubur itu di alam orang mati. Di alam kubur itu alam barzah, itu alam kubur. Neraka itu alam orang mati. Hello. Oh, bukan, beda. Nah inilah yang Yesus katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu minta disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang keluar dari kubur itulah iblis yang kau tuhankan, yang kau sebut Kristus itu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa Kristus yang dimaksud Yesus? Itu yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen. Kristen ini pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan Kristus itu disebut Kristen. Sampai sini paham? Jadi makanya kemudian Yesus berkata di dalam Matius 12, apa kata Yesus? Orang Yahudi dan ahli kitab dan orang Farisi ini datang kepadaku dan berkata, Guru, berikanlah kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan kepada angkatan jahat ini sebuah tanda, melainkan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Karisteng. Berarti Karisteng ini adalah angkatan jahe. Itu dalil. Makanya orang Yahudi tidak menganggap kalian. Oke, angkatan jahat adalah yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Murid Yesus yang 11 orang ini percaya nggak kepada kebangkitan? Tidak. Mana dalilnya? Baca surat wartawan Lukas nomor 24, ya, bab 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Orang-orang yang datang dari kuburan. Kenapa sekarang Anda membawakan Lukas? Tadi aku bawakan Lukas, Anda bilang itu tidak benar. Loh, sekarang Anda bawakan saya katakan Lukas. kepada saudara, kalau Hanya Anda untuk menyatakan siar Anda, gitu ya. Sabar. Dengar, Lukas itu adalah pewarta yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti kalau berbicara mengenai peristiwa, kita harus dudukkan peristiwa itu. Jangan pula kau katakan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Lukas itu murid Yesus. Itu yang saya tidak percaya. Tapi kalau Lukas sebagai wartawan, saya percaya. Berdasarkan pengakuannya, kalau dia itu pewarta. Di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan kau katakan Lukas itu murid Yesus, karena Lukas bukan murid Yesus. Nah sekarang ketika kita berbicara apakah ke-11 murid Yesus itu percaya ada kebangkitan dari kubur, murid-muridnya tidak percaya. Apa buktinya? Silakan Anda baca hasil penyelidikan wartawan Lukas di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Ketika wanita-wanita ini ke kuburannya Yesus, mereka tidak menemukan Yesus lagi ada di sana, melainkan yang mereka temukan cuman kain kafan saja.
Lalu mereka datang kepada murid-murid Yesus dan mendengarkan itu. Murid-murid Yesus mengatakan apa yang mereka ucapkan itu adalah omong kosong dan mereka semua tidak percaya. Walaupun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke kuburan melihat apa yang terjadi di sana. Begitu sampai Petrus di kuburan itu, dia tidak menemukan adanya mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam hati Petrus berkata, Petrus kemudian berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa kayak gini ya? Ayo, artinya Petrus dan 10 murid lain tidak diberikan tanda kebangkitan dari kubur. Hanya angkatan jahat yang diberikan tanda kepada angkatan jahat, diberikan tanda bangkit dari kubur. Karena yang terlempar dari kubur itu adalah iblis. Tapi kan Yunus itu nggak mati ya, di dalam perut ikan dia nggak mati. Itu dia. Makanya iblis mati nggak, Ahi? Iblis mati nggak, Ahi? Enggak lah, belum nggak mati. Enggak mati. Ayo, berarti kemudian anak manusia inilah yang masuk ke dalam kubur, yang kemudian dikenal dengan penyesat. Menurut tradisi Yahudi, Akhi, bisa nggak kemudian orang kerasukan iblis? Nggak bisa lah, kerasukan iblis karena... Maksud saya gini, bisa tidak iblis merasuki seseorang? Bisa dong. Kalau bisa. Bisa. Itulah yang terjadi terhadap orang yang ada di dalam kubur tadi. Kerasukan iblis keluar dari sana, dikatakanlah Kristus. Itulah yang diikuti oleh Bu Rasmi dan teman-temannya. Itu berasmi, tidak ada Tuhan. Lalu kemudian Anda menuduh nih, ini tuduhan Anda tadi saya dengar. Anda menuduh kemudian Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Kesalahan fatal Anda membawa Yohanes 1. Padahal bukan itu. Kalau berbicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak salah sebenarnya. Selama yang dimaksud kemudian firman di sana adalah sifat. Karena Tuhan memang bersama dengan sifat berkata-kata yang melekat dari dirinya. Sifat berkata yang ada pada Tuhan dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu berbeda. Bedakan antara sifat berkata dengan perkataan. Bedakan dengan mulut dengan perkataan. Mulut adalah hal yang melekat pada seseorang, sedangkan perkataan adalah sesuatu yang keluar, gelombang, irama, not yang keluar dari seseorang. Yang keluar dari mulut itu bukan orang itu sendiri, tetapi itu adalah cipta karya yang keluar dari mesin yang melekat pada diri manusia. Disebutlah perkataan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu tidak salah. Memang Tuhan itu memiliki sifat berkata-kata. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah semuanya jadi. Gini Bang. Sabar dulu. Sedikit lagi. Saya belum masuk ke intinya. Jadi bukan itu dasar pijakannya kemudian Tuhan menjadi manusia di dalam konsep Kristen, bukan. Apa buktinya? Anda turun lagi di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Itu baru ada Yesus. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar pijakan ketuhanan terhadap Yesus. Yang menjadi konsep ketuhanan dari Yesus itu adalah bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Tertulis di mana? Filipi 1 nomor, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Elohim, Theos, katanya mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi seorang hamba, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi bukan Yohanes yang jadi rujukan, yang menjadi rujukan adalah Filipi, di mana Theos menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus mulai dari rambut sampai kuku kakinya itu kepenuhan keteosan keilahian. Jadi bukan firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi pohon, itu wajar. Yesaya 55 nomor 11.
Yesaya 55 nomor 11. Matius 33, Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua yang dicipta itu berasal dari firman. Pada mulanya firman itu melekat pada Tuhan, lalu Tuhan berkata, kun, jadi, maka jadilah. Sedangkan Yesus itu juga masuk di situ. Tuhan mengatakan, wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang makhluk bernama Yesus, lahir. Jadi Yesus itu pada mulanya firman, betul. Tapi di Kristen bukan itu konsepnya. Di Kristen dewa berinkarnasi, berubah wujud menjadi manusia. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan Kolose 2 nomor 9. Jadi dewa menjelma menjadi Kristus yang datang kepada Paulus. Itulah konsep Karisteng. Umat Islam dalam hal ini tidak bisa tertipu dengan Karisteng. Itu Bu Rasmi. Silakan dengan ilmu Anda. Ya, Bu Rasmi, bagaimana Bu Rasmi? Oke. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Ya. Oke, saya baca ya. Filipi 2 ayat 6. Izin Bu Rasmi sebentar izin. Teman-teman Tahu yang tentang yang konsep di bawah, Kristen. teman-teman yang Saya baru Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, itu sifat yang yang Allah melekat itu pada menjadi Tuhan. manusia. Yes, itu Tahu adalah konsep itu. sifat. Ya, tahu. Sekarang ada nggak daging melekat pada Elohim? Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Elohim, apakah di situ ada daging, Nak Maria? Muhammad Aku tanya itu dulu. Allah bilang. Aku tanya dulu. Aduh, sudah. Kalau cuma kayak gitu udah kamu turun aja. Udah, jangan Sudah nangis. tahu jelas Sini. konsep Kristen itu seperti apa. Alkitab itu seperti apa. Iya. Tuhan itu pada Baca dirinya kejadian tidak seperti ada Wahyu itu. Kejadian Tahu adalah antikristus yang menyelewengkan firman. yang disebut Kejadian antikristus. kejadiannya aja salah, kejadian 1 ayat 2. Antikristus yang menyelewengkan firman. Lah adalah roh. Iblis yang menyelewengkan firman. Siapa yang merubah-rubah Waktu Adam dan kitabnya Yahudi? Hawa, Siapa zaman yang Eden. mengambil kitabnya Yahudi merubah-rubahnya? Waktu Itu iblis ular- kan, antikristus ular itu bukan? mengatakan pohon itu bisa Siapa kau yang makan. mengarang-arang cerita tentang Yesus? Engkau sudah menyelewengkan firman, cuma Mana yang saya Kalau lebihkan? antikristus Yang mana? Yang akan mana yang saya muncul dan selewengkan? sudah ada di bumi ini. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus Jadi di dalam kami Galatia orang 1, Paulus di dalam Galatia mengetahui 1 tentang siapa nomor 11 penyesat nomor penyesat. 12 Sekarang pun tidak tidak ada penyesat. mengakui Yesus datang Yang sebagai menyesatkan. manusia. Jedar. Definisi antikristus Engkau itu apa? antikristus itu. Antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 berbunyi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima 13 kitabku bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ dia mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. Berarti dia antikristus. Jedar. Silakan Nahi. Silakan. Iya, aku mau share ini sedikit ya tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi ya. Ata hereta ledaat ki Hashem huwa Elohim en ot milkado. Artinya engkau telah melihat dan mengetahui bahwa YHWH dialah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nah, kalau ada Tuhan duduk di sebelah kanan samping kanan Allah Bapa, itu bukan Tuhan Israel ya, karena tidak ada yang lain di samping dia. Lanjut. Nah, sedangkan Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Mati meja. Belas ya anak. Masih mau aku datang besok. Bagaimana Bu Rasmi? Masih kuat? Oke, tadi yang Anda bacakan itu Yohanes 1, itu lanjut ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, itu betul. Firman itu betul. adalah Allah, ya. Di sini firman itu adalah Allah. Dan itu bukan Berarti Yesus, di situ kan? Allah. Oke, Ya. dan di situ Dan Allah itu bukan dijadikan Yesus. segala sesuatu. Dan Ya, di itu sini bukan belum. Yesus. Ya, Ah, di sini belum. Tidak ada yang Ya. salah. Tidak ada yang Ya, salah. betul. Dan di ayat 14-nya, Akhi. di ayat 14-nya, Akhi boleh bacakan saya Mazmur 33 ayat 9.
Sabar dulu. Bentar dulu. Ayat Tidak ada yang 14-nya salah. bentar. Tanggung Ah, nih. di ayat 14-nya firman itu menjadi daging. manusia. Nah, itu betul. Manusia itulah namanya Yesus. Nah, iya berarti Yesus itu berasal dari perkataan Tuhan, betul? Firman itu menjadikan segala sesuatu tadi. Maksudnya mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Mulutnya Tuhan berubah jadi Yesus gitu. Bukan. Jadi di sini firman ini ya dijadikan oleh Allah Bapa. Firman ini adalah Allah, kan ditulis di sini firman ini. Tidak adalah ada di situ dikatakan firman itu kemudian adalah Bapa dan Bapa itulah yang menjadi daging, nggak ada. Ya memang bukan. Makanya Memang ini bukan. paham dulu, Berarti ya. Oke, sekarang makanya begini, paham sekarang dulu, begini. oke. Ketika kemudian Gabriel datang kepada Maria, apa yang diantar Maria? Apa yang diantarkan Gabriel kepada Maria? Apa yang diantar? Ketika Gabriel datang ke Maria, apa yang diantar kepada Maria? Daging atau perkataan? Pesan. Nah, Itu pesan dari Allah Bapa. Pesan Ya, dari pesan Tuhan Allah Bapa. dikatakan kepada Maria, Bukan dari Tuhan, pesan dari Allah Bapa. itu bukan Tuhan ya? Ya, jadi yang Tuhan di sini adalah firman itu adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Rusak memang. Rusak Rusak.